Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu 7 November 2021. Wah, adik-adik yang di rumah apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Kabar baik? Bagaimana keadaannya selama 1 minggu ini? Minggu lalu kita sudah masuk buat adik-adik yang masih selalu rajin dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu, meskipun kita masih ada yang harus beribadah secara online. Tetap semangat ya. semangat. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Dengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya, adik-adik di rumah pernah tidak selama 1 hari saja tidak makan dari pagi, siang, sore ataupun malam? Mau makan tapi tidak bisa karena tidak punya uang. Pernah? Wah, kakak rasa tidak ada ya. Semuanya Tuhan kasih berkat yang cukup buat hidupnya adik-adik. Atau mungkin di sini adik-adik ada yang pernah kayak mau minta es krim sama mamanya. Mama minta es krim, tapi mamanya tidak kasih. Kira-kira kenapa mamanya tidak kasih? Karena pasti mama tahu kalau misalnya mama mau kasih es krim, pasti adik-adik bakal sakit, batuk, ataupun pilek, ataupun panas. Kita harus tetap bersyukur karena apa yang mama kasih, apa yang Tuhan kasih, semua yang terbaik buat kita. Jadi kita harus tetap mengucap syukur senantiasa. Oke deh. Nah adik-adik, mari kita kembali menyanyikan pujian dengan pujian Bapakku Datang Padamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Alkitab sudah disiapkan semuanya? Sudah dong. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Karos. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Kepada Karos dipersilakan. Duduk yang manis ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan saat ini kami anak-anak-Mu belajar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami pengertian, berikan kami hati yang dapat mengerti dan memahami, menerima cerita firman-Mu ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu, di mana kita boleh bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pasti semua kabarnya baik, amin. Wah, puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah enggak sih adik-adik merasa ditolak? Atau mungkin tidak diterima untuk bermain dengan teman-temannya. Kasihan ya, ditolak sama teman-temannya, tidak diajak bermain, dimusuhi. Tapi adik-adikku yang manis, jangan sedih ya. Karena di dalam Alkitab ada juga seorang yang sangat baik, sangat setia sama Tuhan Yesus, sama Allahnya, tapi dibenci dan dimusuhi oleh banyak orang. Ya, dia itu adalah Daniel. Ada yang bernama Daniel di sini? Daniel. Dia dibenci oleh banyak orang karena Daniel itu seorang yang sangat taat sama Allahnya. Dia begitu setia beribadah. Dia begitu rajin berdoa. Bahkan dalam setiap hari dia berkali-kali bisa berdoa pagi, siang, dan malam. Tapi kemudian dia dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi adik-adik, walaupun Daniel dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, namun Daniel disayang oleh seorang raja yang namanya Raja Darius. Wah, luar biasa bukan?
seorang raja nomor 1 pada waktu itu, tapi mengasihi Daniel, mencintai Daniel, merangkul Daniel, menerima Daniel, bahkan memberikan posisi yang luar biasa kepada Daniel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi tidak masalah kalau mungkin ada orang yang tidak suka kepada kita, tetapi yang terpenting Allah menyayangi kita. Bahkan Allah akan selalu menolong kita ketika kita setia, ketika kita tetap tekun dalam doa kita. Karena lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, kita dapat menyampaikan segala hal di sekitar kehidupan kita. Mendoakan orang-orang yang tidak suka kita, mendoakan orang-orang yang mengasihi kita. Dalam doa kita bisa bercerita tentang apa saja kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Nah, karena banyak teman-teman yang memusuhinya, banyak orang-orang yang memusuhi Daniel pada saat itu, dan tidak ada cara untuk kemudian bisa menjatuhkan Daniel, maka mereka datang kepada Raja Darius dan berkata, Raja Darius, kami mau Raja mengeluarkan suatu perintah atau aturan. Aturan apa itu adik-adik? Wah, rupanya mereka meminta kalau dalam 30 hari ada orang yang kemudian tidak setia kepada raja, yang tidak hanya berdoa kepada raja, maka mereka itu akan dihukum. Hukumannya apa? Pasti semua sudah tahu ya, hukumannya adalah orang-orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, menyeramkan ya kan? Gua singa itu di mana ada singa-singa yang lapar, yang rambutnya panjang, taringnya panjang-panjang, kukunya panjang-panjang, dan pastinya ketika melihat mangsa dia akan berkata, "Oh." Wah, ada yang pernah mendengar suara singa? Rupanya musuh-musuhnya ini terus memata-matai si Daniel itu. Dan kemudian mereka mendapati Daniel sedang berdoa di tingkap atas rumahnya. Dan kemudian mereka menjadikan itu sebagai bahan untuk melaporkannya kepada raja. Wah, mereka datang kepada raja. Raja Darius, kami telah menemukan seorang yang mulai tidak setia kepadamu, yang melanggar aturan, melanggar undang-undang, tidak berdoa kepada raja tapi berdoa kepada Allahnya. Wah, Darius berkata, siapakah dia itu? Dia adalah Daniel. Wah, sedih. Sedih hati dari Raja Darius pada saat itu. Berkata, kenapa harus Daniel? Bukankah Daniel itu orang yang sangat baik, orang yang sangat aku kasihi, orang yang sangat pintar, sangat hebat. Dalam setiap pekerjaan yang saya berikan selalu diselesaikan dengan baik. Kenapa Daniel? Tapi karena raja sudah berketetapan bahwa setiap orang yang melanggar aturan pada saat itu, maka siapapun dia akan mengalami hukuman. Wah, sedih ya, sedih hati raja karena kenyataannya Daniel yang dia begitu kasihi harus mengalami hukuman. Tapi mau tidak mau, pada akhirnya ya silahkan kalian berikan hukuman seperti yang sudah ditetapkan. Maka dibawalah si Daniel ini ke gua singa. Dibawa ke gua singa dan kemudian dilemparlah dia ke dalam kediaman singa-singa itu. Tapi adik-adik tahu, ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa itu,
Seperti yang saya katakan tadi, singa itu menyeramkan. Baru dengar suaranya saja sudah menyeramkan. Wow. Ya, apalagi ada di dekatnya. Wih, ngeri-ngeri. Tapi ketika Daniel dilempar ke dalam gua itu, bahkan di dekat singa, singanya justru mundur. Seolah-olah dia takut melihat Daniel. Kira-kira kenapa adik-adik? Ya, karena Daniel ini adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Bahkan setelah dia mendengarkan bahwa ada aturan raja untuk orang tidak boleh berdoa kepada Allah selain kepada Raja Darius, maka Daniel sudah mulai berdoa pada saat itu. Tuhan, tolong saya, biar saya tetap ada di hadapan Tuhan, di depan Allah. Saya tetap berdoa, saya tetap memuji Allah, saya tetap menyembah Allah, saya tetap menjadi anak yang takut Tuhan. Dan terbukti dalam kesetiaan Daniel, Allah tidak pernah membiarkan Daniel untuk mengalami masalah yang berat. Dia tidak dibiarkan menjadi mangsa daripada singa-singa lapar tadi. Justru singanya yang menjauh. Luar biasa bukan? Anak-anak Tuhan yang selalu setia sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan, selalu meminta perlindungan dan penjagaan Tuhan, selalu menyenangkan Tuhan, maka dia dijauhkan. Dalam kesedihan raja dia menghampiri gua singa itu. Kemudian dia memanggil nama Daniel. Daniel, Daniel, apakah Allahmu itu menyelamatkan engkau? Wih, menyahut si Daniel dari gua singa. Iya Raja, aku masih hidup. Aku masih ada sampai sekarang. Wah, legalah hati raja mendengarnya. Dia berkata, benar, Allahmu yang engkau percaya, yang kepadanya engkau setia berdoa, kepadanya engkau setia menyembah, telah menyelamatkan engkau. Dan adik-adik tahu, orang-orang yang memusuhi Daniel tadi, yang merencanakan jahat kepada Daniel, pada akhirnya mereka yang diseret ke gua singa, dilemparkan ke dalam gua singa, dan tidak tersisa sedikit pun. Bahkan semua tulang-tulang orang itu katanya hancur, dihancurkan oleh singa-singa. Wah, pada akhirnya mereka yang kena senjata sendiri. Dan Daniel dibebaskan dan kembali dipercayakan sebuah tugas yang lebih banyak lagi, dan jabatannya semakin ditingkatkan lagi, diberikan lagi jabatan-jabatan yang baik, dan kerajaan Darius pada saat itu semakin sejahtera, semakin luar biasa. Bahkan Raja Darius menyampaikan ke semua penjuru dunia dengan berkata, saya memberikan sebuah perintah sekaligus kesaksian, biarlah semua orang takut dan menyembah kepada Allah Daniel, karena engkau akan mendapatkan sejahtera, engkau akan mendapatkan keselamatan, engkau akan mendapatkan kedamaian dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Allah Daniel pada akhirnya dikenal oleh semua kalangan. Tapi dimulai dari kesetiaan seorang Daniel untuk terus taat kepada Allah. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah kecewa, karena dia tahu bahwa Allah yang disembah, dipercaya oleh Daniel adalah Allah yang selalu ada bersama-sama dengannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan apapun adik-adik saat ini tetap berdoa sama Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus. Tetap percaya padanya dan Dia akan menolong kita menyelesaikan setiap masalah kita. Terpujilah Tuhan,
Amin firman Tuhan. Cerita kita hari ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Nanti firman Tuhan dibaca ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Diucapkan terima kasih kepada Kak Ros untuk yang telah memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita belajar dari kisah Daniel yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun dalam bahaya. Asalkan kita mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Betul sekali Kakak Dita. Asalkan kita percaya sama Tuhan, kita tetap setia sama Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, untuk menyambut firman Tuhan tadi, kita nyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan salah satu tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita sambil menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik berikan tadi, silakan masukkan di dalam amplop tersendiri, lalu tulis persembahan sekolah minggu. Nah, kemudian seperti biasanya bisa dibawa ke majelis yang terdekat dari rumahnya adik-adik sekalian, atau bisa juga langsung diantarkan ke gereja. Saat ini kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus doa syafaat. Kakak Ros akan memimpin kita dalam doa syafaat ini. Adik-adik, sekolah minggu saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang kami boleh alami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu lewat kehidupan Daniel yang sungguh setia kepada Tuhan Yesus, walaupun harus dimasukkan ke dalam lubang singa, tetapi
bersyukur karena kasih setiamu Tuhan tidak pernah meninggalkan, sehingga Daniel boleh terus bebaskan dan boleh selamat. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk kami juga selalu setia sama Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa, kami selalu percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur juga untuk setiap puji-pujian yang kami sudah boleh naikkan kepadamu pada saat ini, Tuhan yang disenangkan. Bahkan kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati baik yang sudah memberi maupun yang belum. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami semua dan memberkati yang masih ada pada papa, mama kami. Dan biarlah semua berkat-Mu Tuhan boleh terus kami pakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Engkau Tuhan akan terus melanjutkan kasih-Mu, pemeliharaan bagi mereka. Dan kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin tidak sempat beribadah. Bahkan kalau ada teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus pulihkan, sembuhkan, diberkati makanan, diberkati obat-obatan dan perawatan yang dijalani. Biarlah mereka juga boleh pulih, boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk semua kakak-kakak yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Diberkati juga mereka, baik yang memimpin ibadah, yang memainkan musik, yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua kakak-kakak yang mengambil bagian dalam tim live streaming saat ini. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati dalam pelayanan kami semua. Ya Bapa di surga, terima kasih, berdoa buat papa mama, opa oma, kakak, adik-adik kami semua, diberkati juga mereka selalu, dikaruniakan juga selalu kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan sehari-hari, selalu ditopang, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami, kota kami. Kiranya Tuhan juga selalu berkati Indonesia ini tetap dalam keadaan damai, sejahtera. Bahkan kami berdoa untuk COVID-19 sekiranya cepat berlalu Tuhan, dan kami kembali menjalani hidup ini dengan tenang, dengan baik. Tapi kami tetap juga bersyukur ya Tuhan, bahwa walaupun masih dalam kondisi COVID saat ini, tapi kami sudah boleh melakukan tatap muka di sekolah. Dan kiranya Tuhan yang akan terus menjaga, melindungi kami semua, proteksi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami serahkan seluruh hidup kami. Biarlah pada minggu yang akan datang kami boleh kembali beribadah, dan biarlah Tuhan pimpin kami sepanjang minggu yang kami jalani ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, dan sebagaimana Tuhan sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Untuk itu, ayo semuanya berdiri dulu. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagu yang terakhir, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Kakak selalu ingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan malas-malas makan ya. Rajin berdoa, baca Alkitab, dengar-dengaran juga sama mama papa, oma opa, tante om. Oke semuanya? Oke deh. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, bye-bye.